itu nggak usah diwujudkan. Kita cukup mempercayai tugas kita adalah di dunia ini patut dengan aturannya. Dan Tuhan juga tidak minta disembah kok. Nyembah ya monggo, ora ya monggo. Yang terpenting aku menuntut kalian hidup di dunia, bagaimana kalian itu berbuat baik dan berpelukan ke saudara sesama. Jadi monggo keyakinan itu dibawa kemana sesuai keyakinan yang diinginkan, karena agama itu ageman, merasa enak ya teruskan, merasa enggak ya tinggalkan. Niku simple, hidup itu simple. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mbah niki terkait kali aroma wangi. Ketika kita mau menyembah dengan Tuhan, itu diharuskan untuk memakai wewangian. Jadi kan Kak, ada bedanya dengan orang Jawa membakar dupa. Intinya juga kan sama. Wewangian. Ini kenapa kalau orang Jawa membakar dupa dan lain sebagainya itu disirik-sirikan, dimusik-musikan. Ketika orang lain mau menembah menggunakan wewangian, itu justru malah diwajibkan. Pandangan Mbah Doyo pripun terkait dengan masalah itu? Monggo. Ngapunten, saat sering kalau menjawab, seandainya teman-teman di luar sana ada yang tidak sepaham, ya mohon dimaklumi karena kita masih belajar bareng-bareng. Tapi sepengetahuan saya, apapun itu, kayak wong Jawa itu harus pantes dulu. Harus pantes dulu. Kenapa harus pantes? Kita itu mau katakanlah kondangan aja lah. Mau kondangan, enggak usah ke Tuhan dulu lah. Kita mau kondangan dulu. Kita itu bukan diwajibnya sih, enggak sih. Api ikhlas yo ngengki sing wangi, sing pantes saja niki ngudi rasane lak kepenak, disawang kepenak. Iki arep kondangan. Sebetulnya orang yang ditempati kondangan juga tidak pernah memasalahkan kamu harus pakai ini itu, tidak. Yang penting kamu hadir, udah selesai. Tetap kami layani. Ini kan masalah etika, masalah syariat, gitu. Ya, karena begini Kang Mas, semua itu banyak kepentingan, gitu. Banyak kepentingan karena memang sengaja apa yang menjadi budaya kita itu sengaja memang mau dilenyapkan, mau dimusnahkan. Bahkan ini sudah terbukti, kerajaan Majapahit yang begitu besar di Nusantara, puing-puingnya aja sekarang sudah hancur lebur. Karena kenapa? Biar bangsa Jawa itu tidak mengenal nenek moyangnya yang begitu luar biasa. Sengaja dihancurkan puing-puingnya, buktinya dihancurkan. Karena kenapa? Kalau puingnya sudah dihancurkan, berkasnya sudah dihancurkan, otomatis untuk menghasut orang-orang Jawa ini gampang. Karena mau bicara apa lagi, bukti ini gak ono. Mau bicara apa lagi, ini loh yang benar. Ini loh yang benar. Dan itu hari-hari ditelankan kepada anak cucu kita. Yang benar itu ditenggelamkan, yang kurang benar itu dimunculkan, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi kalau saya itu mau sebetulnya kalau di konten seperti ini nggak signifikan ya saya sampaikan, cuma mungkin garis-garis besar. Jadi kita itu aja sampai kehilangan Jawa nih, karena Jawa itu ada maknanya, Mas. Jawa itu ada maknanya. Napa Mbah maknanipun? Makna Jawa itu berasal dari zaman wayang. Zaman wayang. Jenengan preso wayang, ada dalangnya, ada sutradaranya. Jadi tidak angger tayang. Sama seperti kehidupan kita. Kehidupan kita coba di wayang. Gede dhuwur, ya urung tentu gede dhuwur atine. Cilik mutingi belum tentu mencilingin atine. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana budi pekerti seseorang. Lah piye ndeloke ya tingkah lakune saben dina deloke. Itu yang jelas. Jadi intinya gini. Kenapa harus pakai wangi-wangi?
Sedangkan orang yang lain, mungkin teman-teman yang lain itu satu garisan. Kalau saya bukan satu garisan, tapi masuk ke etika atau syariat. Karena yang pertama itu memang kita harus etika dulu. Nah, tanpa etika kita akan dipandang nggak enak lah gitu. Yang jelas itu etika. Jadi kenapa harus pakai wangi-wangi? Yang jelas dimantesne awake dhewe lah. Ben pantes dhisik. Mosok ning kondangan lampunya kecut kan nggak enak juga lah kan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita pakai wangi-wangi, apa nih arep kondangannya isin, iya lah, nggak pakai wangi. Kalau arep neng gone nyedek neng gone kersane sing gawe Gusti, sing gawe urip, kan kita nggak pakai wangi-wangi kan yo isin tuh. Masa nggak pakai wangi? Yang pertama, apa tuh gunanya wangi-wangi itu? Yang jelas itu membuat pikiran kita itu fresh karena adanya wangi-wangi. Fresh. Dengan fresh doa kita itu akan terpusat kepada sini. Jadi bisa mening ciptane. Lah mening ciptane, insya Allah 90% doa itu sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sudah sampai, didengar, diverifikasi, dikabulkan. Ini jelas. Kalau 1, 2, 3 belum dikabulkan, minta lagi dan minta lagi. Berarti hakikatnya wangi-wangian itu untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Tuhan tidak pernah minta wangi. Nggak perlu wangi-wangi. Ini nggak perlu. Dia sudah gudangnya wangi-wangi. Nggak perlu. Cuma kita ini sebagai hamba, ya paling tidak, ya pantes lah. Sapone awak dhewe wong Jawa gitu ya. Nah, kalau kita mungkin wong Jawa bakari kemenyan. Karena kenapa? Yang jelas waktu zaman dulu belum ada Japaro, mesek, nggak ada. Karena mesek Japaro notabene dari Timur Tengah. Nah, kita wong Jawa ada kok Timur Tengah, duwene menyan, ya menyan udah. Podo intinya kenapa? Satu baca bakar menyan, sing sitok bakar dupo, sing siji pakai minyak. Intinya kenapa tuh? Sebetulnya untuk mencari itu lokasi menjadi wangi. Kalau sudah wangi, mending ciptane, lek mending teko dungane. Niki sing jelas. Jadi wangi-wangi itu fungsinya untuk itu. Jadi tinggalkan semua syirik, musyrik dan lain sebagainya. Mari kita bersatu padu membangun kebudayaan Jawa ini semakin dunia, booming, mendunia, ngoten lho. Karena memang notabene khusus orang Jawa nih, khusus niku sudah mempunyai budi pekerti yang luhur, hati luhur. Jadi nggak ening ceritane wong Jawa nyeleneh itu kalau nggak diceleneh dhisik nggak mungkin. Wong Jawa itu selalu nerima. Dilokne nrimo, tapi lek suwe-suwe dipidhek ya krencal-krencal juga. Nggih, ngaten Kang Mas. Nggih niku. Niki terkait keyakinan orang Jawa. Nggih. Keyakinan sebagian orang Jawa dalam mendefinisikan wujud. Nggih. Banyak yang mendefinisikan wujud itu adalah ada dan nampak. Nggih. Sedangkan sifat Tuhan sendiri wujud. Bagaimana untuk meluruskan terkait dengan wujud tadi? Jadi mewujudkan gitu ya Mas ya. Mewujudkan, maksudnya mewujudkan Tuhan gitu Mas. Gini, ngeten. Itu pemahaman saya dari nenek moyang sampai sekarang itu menurun ke saya. Tuhan itu nggak usah diwujudkan. Kita cukup mempercayai tugas kita adalah di dunia ini patut dengan aturannya. Dan Tuhan juga tidak minta disembah kok. Nyembah ya monggo, ora ya monggo. Yang terpenting aku menuntut kalian hidup di dunia bagaimana kalian itu berbuat baik dan berpelukan ke saudara sesama. Ini. Jadi kita itu nggak usah mewujudkan atau dan lain sebagainya, nggak usah, karena Tuhan ada di diri kita masing-masing. Jadi nggak usah diwujudkan. Kenapa Tuhan harus diwujudkan? Nggak usah. Jadi karena manusia Tuhan, itu sendiri pengejawantan dari Tuhan. Iya, karena begini. Sebenarnya semua itu ada di diri kita masing-masing sebenarnya. Kalau kita itu sudah bisa menyatu dengan kehidupan, sebenarnya kita itu sudah tahu Tuhan itu ada di diri kita masing-masing. Makanya berjuta umat neng dunia ini semuanya dekat dengan Tuhan. Semuanya dekat. Cuman bagaimana dia tahu memanggil atau tidak memanggil. Ini intinya. Kalau tidak tahu, mau dibalang pakai jubah dari kalian ya percuma saja. Karena kenapa? Pengewejoantan orang yang dekat dengan Tuhan, jalan hidupnya pasti bagus. Mesti sopan, mesti santun, tata krama, lek duwe yo gak cetil. Karena
ini sudah diajarkan di ngene poso. Itu kan poso itu sajane apa sih? Poso itu kan poso, ngepos neroso. Pos itu kan tempat pemberhentian, poso itu adalah rasa. Kalau kita itu berhenti di sini jebret waktu poso, itu berarti kita menyetop sesuatu yang jelek. Kaya to pengen mangan ndak karuan. Kan kok dadine ya ora kepenak. Nggih, harus berlebih-lebih. Hal-hal yang sifatnya jelek itu diposkan dulu. Itu bukan cuma di bulan puasa, tapi seterusnya selagi kamu masih hidup. Makanya di akhir daripada bulan puasa bagi yang mampu harus berfitrah. Berfitrah itu apa toh? Berbagi. Oh, berbagi nih. Fitrah itu berbagi, bukan kembali suci. Fitrah itu pemahaman saya itu berbagi. Karena kamu sudah merasakan luwelan ngelak melalui puasa, jajal to delok wong ning jaba kae. Ajane kok lentrak-lentruk kayak takonono. Ikut merasakan. Luwe apa ngelak, lek duwe yo kayak ono banyu. Lek ora duwe duit ya coba sangoni. Urung tentu ra duwe. Tapi yang jelas untuk urusan perut kayak ono lek ora duwe. Itu inti dari puasa. Jadi ben awakmu ki ngerti, awak dhewe ngerti rasane ngelak luwe kaya ngene iki, kae yo menungso padha karo awakmu. Kayak deloken takon ngelak kok luwe. Lek duwe yo ndang kayak ono. Makane zakat fitrah itu bukan kembali suci, tapi zakat fitrah itu kembali memberikan kalau kamu punya kayak ono yang wong liya, saling berbagi. Jadi podo-podo menusone dijiwit podo lorone luwe yo podo ngrasakne liyere. Kayak ono lek awakmu duwe. Itu ora kok mineng poso ndak, jawantano ning seluruh hidupmu semasa kamu masih hidup dan itu berpunya kayak ono. Niku, tapi kebanyakan enggak sekarang. Yo mi poso tok sik panggah mleceh nae sawe yo ngene iku oleh luwe karo ngelak Mbah nggih. Oleh karo luwe pahalane enggak dapet niku. Dadi kudune lek bar poso ki eling panggan teko poso meneh. Karena poso ki nyapa setahun pisan mengingatkan umat itu ben aja lali berbagi. Makane setahun sepisan ora poso ya ora apa-apa, sapa sing larang. Itu kan saya yang penting arti puasa itu ijo antahno ning uripmu. Aja ngruposo-poso tok tapi kelakuannya tetep ya percuma. Karena arti dari puasa itu bagaimana memperbaiki akhlak kita menjadi biasane mlecing iki dadi awean. Niku, ngoten niku. Niku arti daripada hal gandengane wujud atau enggak wujud. Karena Tuhan itu tidak harus diwujudkan. Yang mewujudkan siapa? Kita sendiri. Dengan cara apa? Wes digaris bawahi, berbuatlah baik kepada sesama. Tuhan itu tidak ingin disembah, nggak ingin. Tuhan itu menciptakan umat itu tidak untuk disembah. Tapi bagaimana Tuhan menciptakan kita itu untuk kelangsungan hidup, reinkarnasi, muter rukun dengan sesama makhluk gitu ya. Sudah, makanya kerukunan kita Jawa itu kalah dengan Bali, karena Bali masih Hindu sampai sekarang. Satu-satunya kerajaan yang gone Majapahit, sing keplayu yang gone Kidul Wetan itu cuma di Hindu, di Bali. Makanya sampai sekarang Bali itu tetap mempergunakan adat Jawa. Kayu aja masih disarungi dengan harapan kenapa? Ini juga ciptaan Tuhan. Aku kalau memang mau membunuh kalian, ngetok kalian, ya tak takoni dhisik. Mengagumi ciptaan Tuhan. Jadi sebetulnya kita itu masih ketinggalan dengan Bali. Itu kalau saya lihat yang dipakein sarung itu kebanyakan kan pohon-pohon yang sudah tua, sudah besar gitu. Iya, sudah besar. Karena kenapa kok yang sudah besar? Notabene kita itu harus menghargai orang yang lebih dulu, yang lebih tua. Ini sebenarnya. Jadi itu kan sebenarnya kan satu apa ya? Apa ya jenenge ngono kae. Jadi apa ya Mas ngono itu bahasanya kalau dikatakanlah apa ya itu? Menghormati lah, lebih menghormati kepada yang tua. Jadi kita itu yang muda harus menghormati yang lebih tua, harus. Itu satu sanepan lah, itu sanepan ya. Jadi sanepan. Kenapa jadi yang otomatis kan pohon besar tua itu kan lebih dulu daripada kita. Jadi dia lebih banyak makan garam lah seperti itu. Saya pinter kalian bocah masih pinter yang lebih tua.
Itu yang jelas seperti Berarti itu. gini Mbak Dono, intinya tidak usah bingung-bingung mencari Tuhan kemana-mana dan tidak harus berteriak-teriak untuk menemukan Tuhan. Tidak usah. Cukup kita jawantahkan yang urip di awake dhewe itu bagaimana kita berbuat baik, Tuhan akan hadir ke kita. Jalah sampean penjenengan melanglang buana kemanapun, keluar angkasa sekalipun, tidak akan menemui Tuhan. Tidak usah dicari, Tuhan itu nggak usah dicari. Yang penting apa yang menjadi kewajiban kita, berbuat baik kepada sesama, itu sudah cukup. Karena itu adalah jerene wong-wong kae. Kalau kita sudah berbuat baik kepada sesama, itu tiketnya masuk surga. Jerene aku ya ora ngerti sih, sing neng kono ya nggak pernah telepon. Mati seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita sudah berbuat baik kepada sesama, paling tidak kan kita sudah menyiapkan payung. Seandainya terjadi hujan sekalipun, sewaktu kita sudah ada payung. Seandainya tidak terjadi, kita juga tidak berat tuh nggak payungnya. Nah, orang hidup itu seperti itu, simple sebenarnya kehidupan itu, simple. Kita nggak usah lari kemari mencari Tuhan, nggak usah. Tuhan itu seperti apa nggak usah dicari, karena Tuhan itu tidak akan pernah menampakkan diri. Kuncinya kan yang penting berbuat baik antar sesama. Antar sesama itu kunci Agama kehidupan. apapun, Apapun sama. Nggih, sami. Agama apapun yang ada di sini, nang Indonesia bahkan di dunia sekalipun. Aslinya ki kon bersatu, kon rukun, Ya, yang ojo penting rukun tukaran. itu jelas seperti itu. Jadi Gimana, seperti itu. gimana? Nggih, intinya seperti itu. Jadi kita itu nggak usah lari ke sana kemari dengan pakaian yang aneh-aneh. Kita bolehlah katakanlah percaya dengan satu agama apapun, tapi budayanya jangan dibawa. Masa kita pakai seperti sing aneh-aneh kan ya. Kita itu orang Jawa yang notabene bodinya seperti ini, terus nanti disamakan dengan orang yang ada di sana yang bodinya notabene yang begitu besar, di sana panas, di sini sejuk. Nanti kan ya nggak enak juga. Jadi monggo keyakinan itu dibawa kemana sesuai keyakinan yang diinginkan, karena agama itu ageman. Merasa enak ya teruskan, merasa enggak ya tinggalkan. Niku simple, hidup itu simple. Kalau kita tahu simple. Ini terkait dengan keyakinan. Nggih. Harapan, keyakinan dan kepastian itu kan apa yang diinginkan dalam kehidupan manusia. Nggih. Bagaimana harapan, keyakinan dan kepastian itu bisa tertanam dalam diri manusia, Mbak? Nggih, nggih, ngeten. Kehidupan bisa tertanam ke jiwa kita masing-masing, maksudnya seperti itu. Kehidupan yang seperti apa yang diinginkan itu. Terkait keyakinan. Keyakinan, harapan, karena kepastian, keyakinan, ya. Bagaimana bisa tertanam dalam diri itu? Nggih, harus nggih, ngeten. bagaimana gitu? Nggih. Kalau pulau pribadi sebenarnya gini, keyakinan. Tanpa keyakinan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita rencanakan, tidak akan bisa pernah terwujud. Karena tanpa ada keyakinan. Jadi kalau ingin hidup itu sesuai dengan harapan paling benda 80% sesuai harapan, harus menanamkan keyakinan ke diri kita bahwa saya itu bisa dan mampu. Kalau itu tanpa ditanamkan ke diri kita, tidak akan bisa terwujud dan tercapai cita-cita itu. Jadi kita harus meyakini sesuatu apa yang harus kita kerjakan dan akan kita kerjakan. Harus kita yakini. Tanpa kita yakini, semua tidak akan jadi. Seperti penjenengan. Tanpa yakin mau jalan ke Trenggalek, mungkin nggak sampai ke Trenggalek.